Rasulullah pun bertanya kepada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke hadirat Allah sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" Abu Dujana lalu bercerita, di dekat rumahnya terdapat satu pohon kurma yang menjulang milik tetangganya. Dahan pohon kurma itu menjuntai ke rumah Abu Dujana. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan, mendarat di rumah kami, kata Abu Dujana. "Ya Rasul, kami dari keluarga yang tak punya. Anakku sering kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan," Abu Dujana menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat walafiat. Kembali lagi di channel FM Official, jangan lupa like dan subscribe. Pada kesempatan ini, kami akan membahas salah satu kisah sahabat Rasulullah, yang sangat menarik, dan menginspirasi. Abu Dujana adalah salah satu sahabat Rasulullah dari kabilah Khazraj. Ia terkenal dengan sosok pemberani di medan perang, juga sangat menjaga keluarganya dari perkara yang haram. Abu Dujana, yang nama aslinya Suraib bin Hani, lahir di Makkah pada masa pra-Islam. Sejak muda, ia dikenal sebagai pria yang memiliki semangat dan keberanian luar biasa. Kehidupan Abu Dujana mengalami perubahan signifikan ketika ia mendengar ajaran Islam dari mulut Rasulullah. Terpesona oleh kebenaran Islam, Abu Dujana segera memeluk agama baru ini dengan penuh kegembiraan. Mengutip kitab Ianatut Talibin bab Lukata karya Abu Bakar bin Muhammad Syata'at Dimyati, suatu ketika Abu Dujana langsung bergegas pulang ke rumah usai melaksanakan salat subuh. Ia tak mengikuti doa-doa yang dipanjatkan Rasulullah selepas salat. Rasulullah pun bertanya kepada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke hadirat Allah sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" Abu Dujana lalu bercerita, di dekat rumahnya terdapat satu pohon kurma yang menjulang milik tetangganya. Dahan pohon kurma itu menjuntai ke rumah Abu Dujana. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan, mendarat di rumah kami, kata Abu Dujana. "Ya Rasul, kami dari keluarga yang tak punya. Anakku sering kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan," Abu Dujana menambahkan. "Oleh karena itu, setelah selesai salat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya," sambungnya. Abu Dujana bercerita lagi kepada Rasulullah, pernah suatu ketika anaknya memakan kurma yang jatuh dari pohon dekat rumahnya itu. Lalu Abu Dujana berusaha untuk mengeluarkan kurma yang telah dimakan itu dari mulut anaknya. Ia benar-benar tidak ingin keluarganya makan dari cara yang tidak halal. Mendengar cerita itu, Rasulullah menangis. Air matanya berderai. Kemudian Rasulullah mencari tahu, siapa pemilik pohon kurma yang dekat rumah Abu Dujana itu. Abu Dujana mengatakan bahwa pohon kurma itu pemiliknya adalah seorang laki-laki munafik. Rasulullah bersama Abu Bakar menemui laki-laki pemilik pohon kurma itu. Lalu Rasulullah akan membeli pohon kurma itu dengan senilai 10 kali lipat. Pohon itu terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasul. Pemilik pohon kurma itu menjawab tawaran dari Rasulullah. "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan, dan ingin dibayar saat ini juga," ujarnya. Kemudian Abu Bakar menawarkan lagi. Abu Bakar akan membeli pohon kurma itu dengan 10 kali lipat dari pohon kurma yang laki-laki itu miliki. Jenis 10 pohon kurma ini lebih bagus dari pohon kurma yang dimiliki laki-laki itu, dan tidak ada di kota ini. Seketika itu juga, laki-laki munafik pemilik pohon kurma itu mau menjualnya dengan apa yang ditawarkan Abu Bakar. "Bagus, aku beli," sahut Abu Bakar. Setelah dibeli, lantas Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Rasulullah itu, Abu Bakar dan Abu Dujana bergembira bukan main.
Sedangkan, laki-laki munafik itu pun pergi mendatangi istrinya, menceritakan kejadian yang terjadi, dan berniat licik. Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun, kata si munafik kepada istrinya. Tanpa disangka, keesokan harinya tiba-tiba pohon kurma itu berpindah posisi. Semula berada di tanah si munafik, lalu pindah di atas tanah milik Abu Dujanah. Si munafik itu pun heran. Ternyata pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Rasulullah yang dirasakan oleh Abu Dujanah. Wallahu alam. Demikianlah kisah hikmah yang singkat, dari salah satu sahabat Rasulullah. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.